Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal analisa. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan lihat ada 4 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG, hari ini ditutup kembali mengalami koreksi ya teman-teman. Hari ini ditutup minus 0,82% dengan area low di 6.717. Terpantau masih bisa closing di atas area supportnya, di mana area support yang kita letakkan berada di area 6.777 sampai area 6.746. Bukan merupakan sinyal yang baik bagi IHSG karena bisa kita lihat candle hari ini lumayan besar, bahkan low-nya membentuk new low ya dibanding dengan penurunan beberapa waktu terakhir. Memang pergerakan pada saat closing masih cukup lumayan, artinya masih bisa close di atas area support dan di atas area trendline. Jadi kita perlu menunggu nih teman-teman pada perdagangan besok ataupun pada perdagangan mendatang pergerakan seperti apa yang akan dilakukan oleh IHSG. Kalau misalnya kita lihat teman-teman, hari ini IHSG sebenarnya low-nya sudah break dari 6736. Area low yang terdapat atau yang disentuh beberapa waktu yang lalu ya. Bahkan pada penurunan tanggal 5 Mei, low-nya itu di 6733. Jadi kita bisa tandain di sini bahwa area low-nya tuh di 6733 dan pada hari ini turun sampai ke area 6717. Jadi bikin new low, dan kalau misalnya besok lanjut turun akan konfirmasi head and shoulders, di mana head and shoulders ini berpotensi turun ke area 6495. Hal ini menjadi hal yang patut kita waspadai. Kalau ternyata IHSG-nya besok konfirmasi breakdown dengan close di bawah 6.733, artinya sudah terkonfirmasi head and shoulders dan ada potensi untuk kembali melanjutkan penurunannya ke area support yang ada di bawah. Tentu kita bisa lihat bersama kalau 6556 area support yang waktu itu menahan IHSG juga jebol. Artinya bisa membuat double top versi besar yang artinya ada potensi kembali melemah bagi pergerakan IHSG. Jadi yang terdekat yang harus kita pantau adalah area support yang ada kisaran 6733, area neckline daripada head and shoulders, dan kalau misalnya besok ternyata mampu kembali naik, itu adalah sebuah hal yang positif, setidaknya bisa membatalkan head and shoulders-nya terlebih dahulu. Kalau kita cek data di rti.co.id, total transaksi hari ini 10,9 triliun dengan 185 saham mengalami kenaikan, 333 diantaranya turun dan 212 tidak berubah. Yang menarik adalah di bagian investor chart, asing melakukan net foreign sell di regional market, yaitu sebesar 570,18 miliar. Dan kalau kita cek teman-teman, net sell yang dilakukan untuk 6 saham teratas ada BCA, ASI, Telkom, BNI, BMRI, dan SMGL. Dari 6 saham teratas, 3 diantaranya big banks, dan tentu ini merupakan hal yang kurang baik ya, walaupun memang akumulasi bulan-bulan kemarin juga cukup besar. Jadi silakan teman-teman pantau untuk area support-support yang ada daripada saham-saham blue chip, big banks, dan ASI dan sebagainya. Dan kalau kita cek di bagian net foreign buy, hari ini asing ada net buy di beberapa saham yang juga cukup menarik. Ada BBRI, ada Gotoh, Excel, ICBP, MAPI, Bumi, dan juga ada Inco. Jadi silakan diperhatikan ya teman-teman untuk area support dan resisten daripada saham-saham yang berhubungan erat dengan IHSG ataupun yang diakumulasi atau didistribusikan asing. Untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah ASLC. Saham ASLC hari ini ditutup naik 3,85%. Salah satu saham yang pergerakannya cukup baik dan
terlihat mengekor saudaranya ASA yang sudah lebih dahulu bergerak jauh lebih kencang ya teman-teman. Hari ini close di area 108, berhasil bertahan di atas area supportnya, di mana area supportnya adalah 103 sampai 100. Low-nya sempat sentuh 103 dan berhasil rebound, area resisten terdekat ada di 125. Dan hal yang menarik, ketika ASLC ini bisa breakout dari 103, sebenarnya berhasil membuat sebuah pola yaitu ascending triangle, di mana potensi kenaikan daripada ascending triangle-nya berada di 130. Jadi kalau misalnya 125-nya breakout, artinya bisa membuat rounding bottom ya teman-teman, dan itu tentu hal yang sangat menarik, di mana ASLC berpeluang mengalami kenaikan ke area yang jauh lebih tinggi daripada area yang ada sekarang. Teman-teman yang mau buy on weakness, 103.100 boleh dipantau, kalau jebol ada potensi turun ke 9693. Resisten terdekat 125 dan potensi selanjutnya ke 130. Untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah Cleo. Saham Cleo pada perdagangan hari ini ditutup doji plus 0,92%, di mana open dan close-nya sama. Beberapa waktu yang lalu saham Cleo sempat naik cukup signifikan ya teman-teman. Dari kisaran area 470 ataupun dari low-nya di 464, dalam waktu sekejap naik sampai 585, tepatnya sekitar 25,84%. Setelah menyentuh area 585, kemudian Cleo mengalami koreksi dan terpantau. Cleo berhasil tertahan di area 530-515 dan itu memang adalah area supportnya, dan akan menjadi hal yang sangat menarik kalau misalnya Cleo-nya berhasil break dari 585, yang artinya ada peluang membuat sebuah pola yaitu cup and handle. Apakah akan membentuk pola tersebut? Belum bisa dipastikan sekarang karena belum berhasil breakout dari 585. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness, kalau dikasih turun 530-515 sangat menarik untuk buy on weakness. Terpantau pada saat koreksi memang volumenya kecil ya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat bersama. Pada saat naik volumenya besar, pada saat turun hanya di tanggal 5 Mei saja besar, setelahnya volumenya cenderung kecil-kecil aja. Kalau ternyata 515-nya tembus, kasih spare sedikit sampai area 500, karena 500 adalah angka psikologis juga ya teman-teman. Sehingga diharapkan kedua area tersebut mampu menahan pergerakan daripada saham Cleo, kalau ternyata di perdagangan-perdagangan mendatang kembali koreksi. Untuk saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah Tugu. Saham Tugu hari ini ditutup plus 8,6%. Salah satu saham yang bergerak dengan sangat baik. Ketika berhasil breakout 2230, sebenarnya Tugu membuat sebuah pola yaitu cup and handle. Dan yang menarik, setelah breakout perlahan tapi pasti kembali ke area supportnya 2230-2100, di mana pada tanggal 9 Mei ya, 9 Mei sempat membuat area low di 2160, yang artinya sudah kembali masuk ke dalam area supportnya dan dalam waktu singkat berhasil mengalami kenaikan hingga hari ini naik 8,6%. Untuk potensi daripada cup and handle-nya sendiri ada di area 3000, dan kalau misalnya Tugunya berhasil lanjut naik, break 2690 bukan tidak mungkin teman-teman. Ini menjadi cup and handle yang lebih besar. Kurang lebih seperti ini. Kita akan geser sedikit ke area yang ada di sini. Nah, kurang lebih seperti ini, tapi dengan catatan ya, cup and handle itu baru bisa dikonfirmasi ketika berhasil breakout dan closing di atas daripada area resistennya. Kalau misalnya belum close, maka saat ini belum bisa dikatakan sebagai cup and handle pattern.
Tetapi setidaknya potensinya ada teman-teman, dan itu jelas adalah hal yang menarik bagi saham Tugu. Dan teman-teman bisa perhatikan ketika Tugu turun dari area 2690 kemudian dia koreksi, teman-teman bisa lihat dari sisi volume yang ada di bawah tuh tipis dan cenderung kecil aja. Dan kalau setelah masuk ke area supportnya malah volumenya kembali membesar hingga hari ini juga kembali naik didukung dengan volume. Jadi teman-teman, kalau dikasih kesempatan sekali lagi turun 2230, 2100 harusnya layak untuk di buy on weakness. Bisa pasang stop loss di bawah area 2100. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada video hari ini adalah BBTN. Bank Tabungan Negara Persero pada perdagangan hari ini ditutup plus 0,39%. Salah satu saham yang bergerak cukup bagus dalam setidaknya 3 hari terakhir. Di tanggal 9 Mei, BBTN sempat naik 6,58%, berhasil mengalami kenaikan yang disertai dengan volume ya, walaupun pada perdagangan esoknya false break dari area 1300. Pola yang terdekat adalah bisa breakout 1300 dulu, walaupun memang ketika breakout 1300 akan ada dua pola yang bisa terkonfirmasi. Yang pertama adalah double bottom dengan potensi 1400. Lalu yang kedua adalah ascending triangle dengan potensi 1455. Untuk teman-teman yang mau buy on breakout tentu harus nunggu ya. Nunggu untuk terkonfirmasinya breakout dengan close di atas 1300. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness bisa pantau area support terdekat 1270, 1250 kalau dikasih kesempatan turun. Cukup menarik untuk buy on weakness karena bisa kita lihat bersama pada saat ditarik naik 8%-an. Kenaikannya cukup disertai dengan volume ya teman-teman. Walaupun perlu diingat juga BBTN ini bukan saham uptrend ya teman-teman. Secara tren masih menurun, berbeda dengan big banks kita. Ada BCA, BNI, BMRI, dan BBRI yang memang secara tren bergeraknya naik. BBTN ini bergeraknya menurun, jadi kalau misalnya mau trading di BBTN kita ambil momentum. Dan juga kita harus disiplin, kalau ternyata tidak sesuai dengan plan kita ya harus diambil tindakan ya teman-teman. Supaya tidak makin turun dan akhirnya kita mengalami kerugian yang lebih dalam. Jadi silakan dipantau baik itu area support ataupun area resisten dari saham BBTN. Jadi pada video hari ini kita ada bahas beberapa saham. Yang pertama kita ada bahas ASLC, lalu ada bahas Cleo, Tugu, dan yang terakhir adalah BBTN. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silahkan cek dan dicek kembali, analisa kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan skip dan cari saham lainnya. Untuk teman-teman yang mau mendapatkan fasilitas-fasilitas grup premium seperti merequest saham, lalu tanya jawab, ngobrol-ngobrol, memiliki komunitas, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Teman-teman bisa baca di sana tentang penawarannya, dan kalau tertarik silahkan daftar. Terbuka untuk umum dan kiranya itu bisa membantu teman-teman kalau memang dibutuhkan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.